Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ja'alna ma'ahum. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regency yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, Babul Ikhlas wa Ikhdharin Niyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu, diriwayatake saking sahabat Abi Bakrah. Jadi enten Abi Bakar, Abu Bakar, enten malih Abu Bakrah, ada taknya, Abu Bakrota, Abi Bakrota, Abi Bakrah. Nama aslinya adalah Nufai ibn al-Harith, sahabat Nufai ibn al-Harith As-Saqafi dari suku Saqaf. Suku Saqafi itu Taif yang mendiami tanah Taif. Beliau ini sahabat yang masuk Islam ketika penduduk Taif itu tidak mau masuk Islam. Bahkan tahun ke-8 Hijriah setelah Fathil Mekah, kemudian dilanjutkan perang Hunain, Ghazwatul Hunain, kemudian Kanjeng Nabi bergeser lagi ke Taif. Lah, salah satu yang menerima Islam itu adalah Abi Bakrah ketika itu, Nufai bin Haris niki. Bakrah niku tali atau tambang, nek mriki tampar yang digunakan untuk mengambil air, niku Bakrah. Dia Nufai ibn al-Haris ini ketika benteng kota Taif itu dikepung, dulu niku setiap kota niku hampir semuanya niku ada bentengnya. Niku tengere kota yang punya peradaban, dia punya benteng. Termasuk Kairo niku enten benteng lamanya. Ada gerbang besar yang masih kokoh. Dua gerbang niku Babul Futuh kali Babul Nasr menghadap ke utara. Niku seluruh wilayah Kairo niku mangke
sambung kali benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang di sebelah selatan. Jadi Al-Ayyubi, benteng Salahuddin Al-Ayyubi itu di sebelah selatan Kairo. Nek sing Babul Futuh kali Babun Nusroh itu di sebelah utara, yang paling utara. Sebelah selatan itu lebih tinggi datarannya, lebih tinggi. Termasuk benteng Salahuddin Al-Ayyubi itu menjulang tinggi sampai sekarang. Babun Nusroh itu mulai kalah kali jalan raya, masih lebih tinggi jalan raya, permukaan bentengnya bawah ini. Nek sebelah Al-Azhar itu malah tenggelam. Tembok dinding bentengnya itu malah seperti berada di bawah dibandingkan jalan raya di bawahnya lagi. Perlu digali supaya kelihatan bentengnya. Taif itu mereka terlibat dulu ketika mengusir Rasulullah SAW zaman mencari suaka untuk para sahabatnya yang tertindas di kota Mekah sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Kanjeng Nabi bersama putra angkatnya namanya Zaid bin Harisah. Zaid ini satu-satunya sahabat yang namanya itu disebut di dalam Al-Quran. Abu Bakar mawon cuma dipanggil dengan idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu Abu Bakar. Tapi kalau Zaid putra angkatnya Rasulullah ini itu dipanggil dengan namanya. Falamma qada Zaidun ini Zaid bin Harisah. Falamma qada Zaidun minha wa qara zawwajnaka. Pernikahannya Kanjeng Nabi kali Zainab binti Jahas. Ayat itu cerita itu menyebutkan nama Zaid bin Harisah yang diangkat anak kali Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi itu melihat para sahabatnya di kota Mekah itu tertindas, beliau berusaha mencari tempat lain yang bisa digunakan para sahabatnya itu untuk berlindung, mencari suaka. Termasuk sebelumnya 2 kali ke Habasyah, Ethiopia tepatnya. Ethiopia itu dulu ada kerajaan besar namanya kerajaan Habasyah, rajanya Najas. Agamanya Nasrani tapi sangat baik hati, sehingga Kanjeng Nabi mengirimkan sahabatnya itu hijrah ke Habasyah itu sampai 2 kali. Tapi sahabatnya yang tidak betah karena iklimnya di Ethiopia itu lebih ekstrim dibandingkan dengan di Mekah. Mekah itu panas, dibanding Madinah lebih sejuk. Tapi nek karo Ethiopia saya mending Mekah. Akhirnya Kanjeng Nabi cari tempat lain ketika itu. Nah yang dituju itu Taif. Taif itu 80 km dari Madinah. Beliau diam-diam bersama Zaid bin Harisah itu pergi ke kota Taif. Kota Taif itu daerah pegunungan, Jawa Friki koyok batu. Sampai sekarang itu penghasil sayur buah-buahan yang dikirim ke Mekah itu mayoritas saking Taif. Udaranya sejuk dingin. Sama ini kata yang umroh itu sing dijak nang Taif sekalian. Jadi Siti Tour itu bukan cuma ke Mekah Madinah tapi dijak keluar kota, yaitu ke kota Taif. Hawanya sejuk dingin. Lah Kanjeng Nabi ke sana dulu itu pernah 1 bulan ngelobi dengan Zaid bin Harisah 2 orang saja. Itu tidak ada yang mau menerima. Kanjeng Nabi sampai diusir, dilempari dengan batu. Anak-anak kecil perempuan itu disuruh untuk melempari Kanjeng Nabi. Akhirnya karena dekat dengan Hawaz Hunain, Mekah Hunain itu dekat dengan Taif, akhirnya mesti santet Taif.
karena Taif juga ikut terlibat di dalam peperangan Hunain ini. Yang umat Islam itu dengan segala kekuatannya 12.000 itu hampir saja kalah dengan perang Hunain. Dan Quran itu wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Wong Islam itu ngerasa kekuatan besar. Tidak ada ketika itu wong Arab sampai bisa melumpuhkan pasukan sebanyak 12.000 itu belum pernah dalam sejarah Arab itu. Kecuali ketika setelah Fathil Mekah. Fathil Mekah itu pasukan Islam itu 10.000. Kemudian bertambah 2.000 dari penduduk kota Mekah dan sekitarnya yang baru saja masuk Islam dijak perang Hunain. Karena penduduk Hunain ini melakukan perlawanan, tapi hampir saja kalah karena cerdiknya orang-orang Hunain. Hunain itu berada di lembah. Mereka di atas itu ternyata sudah mempersiapkan batu-batu besar. Ketika pasukan Islam itu bergerak di bawah, batu-batu besar itu dilemparkan semua, digelundung ke luhur. Sehingga yang di bawah itu panik. Ketika panik langsung dipukul dengan serangan. Kocar kacir orang Islam itu hampir saja kalah waktu. Itu a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Waliane perang Badar. Perang Badar wong Islam titik, wong wong kafir kathah menang. Perang Hunain wong Islam kaum akeh, wong wong kafir titik kalah. Itu Allah. Menang kalah itu biasa. Masing-masing untuk pembelajaran, untuk menemukan Allah di dalam setiap peristiwa-peristiwa itu, baik bagi orang Islamnya maupun bagi orang yang belum beriman ini. Diwola balik dan itu pun biasa. Sampai kepada Taif, ketika dikepung enten sing menyerah, lingkunge boten purun. Nah, yang menyerah ini karena berkeinginan masuk Islam. Sebab memang sejak awal Kanjeng Nabi dan Khalid bin Walid waktu itu diperintah untuk bernegosiasi dengan orang-orang Taif yang bersembunyi di balik bentengnya itu, untuk mereka supaya keluar saja, tidak akan ada peperangan. Tidak akan ada pertumpahan darah. Kanjeng Nabi itu 29 kali ikut dalam peperangan. Itu tidak pernah sekalipun membunuh orang kecuali satu, namanya Umayyah bin Khalaf. Kecuali satu orang itu, dia sendiri yang sumpah ingin membunuh Muhammad dengan pedangnya. Kali Kanjeng Nabi, bukan dia yang membunuh saya, dia yang mati di tangan saya. Gini oleh sumpah itu. Selain itu Kanjeng Nabi tidak pernah, meskipun dalam peperangan sampai membunuh itu betul pernah, termasuk ke Taif ini. Akhirnya malah tidak terjadi pertempuran di Taif, cuma dikepung kok. Nah, termasuk yang turun dari atas benteng dengan tali ambang itu adalah Abi Bakrah. Mulai kali Kanjeng Nabi, oh bapaknya ambang, bapaknya tali ambang, namanya Nufek. Lalu dia dipanggil dengan Abi Bakrah. Abi Bakrah itu bapaknya tali ambang. Oleh jadi wong sing nomor 1 moro nang Kanjeng Nabi dengan turun menggunakan tali ambang. Ini sejarah nama. Dengan kersane seberapa. Radhiyallahu anhu. Anak Nabi ya saat temenin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku pola. Ini terkait erat rawi hadisnya, sahabat yang meriwayatkan ini Abi Bakrah. Bagaimana dia pertama masuk Islam dijuluki Abi Bakrah dan bagaimana dia meriwayatkan hadis. Ini pinter Imam Nawawi. Cukup hadis ini itu istimewa karena antara sahabat yang meriwayatkan
latar belakang dia diberi nama Abi Bakrah, latar belakang dia masuk Islam, dan hadis yang sedang hendak dia sampaikan di Riyadhus Shalihin ini yang terkait dengan niat, ikhdari niat, menghadirkan niat. Ini bukan keikhlasan, tapi niat. Niat itu dicatat oleh Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idal taqal muslimani, nalikane ketemu pepetukan sapa al muslimani wong Islam loro, wong Islam loro. Yang satu asyhadu an la ilaha illallah, yang satunya lagi juga asyhadu an la ilaha illallah. Niki ketemu niku bisa fihima kelawan menghunus pedang karone. Masing-masing itu sudah menghunus pedangnya, padahal waktu Islam ya seperti yang terjadi di penjuru negeri Arab ini, do Syria, do Irak. Itu sing perang sing paten-patenan itu nggih la ilaha illallah kali la ilaha illallah. Cuma cek mantap mawon kadang-kadang kafir akhirnya saling mengkafirkan, saling membunuh. Padahal odo la ilaha illallah. Wong ketika bergerak itu Allahu Akbar. Nek wayahe salat yo padha salate. Aneh. Odo la ilaha illallah padha salate tapi padha kafir. Ini dawuh Kanjeng Nabi ini ana wong Islam loro ketemu padha-padha menghunus pedang. Fal qatil wal maqtul finna. Fal qatil mongko utawi wong sing mateni, wal maqtul lan wong kang dipateni iku finna, padha-padha mlebu neraka. Dadi boten enten istimewae mateni wong Islam kuwi ya ono la ilaha illallah kok dipateni. Nggih. Di dadanya itu ada la ilaha illallah. Sing terus Gusti Allah tengene hadis qudsi waktu nyeritakno Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah njaluk nang Gusti Allah zikir khusus. Jenengan paringi zikir khusus yang hanya jenengan berikan kepada saya. Kali Gusti Allah la ilaha illallah. Lho nek niku lak sedoyo. Semua hambamu mengucapkan itu. Yang aku minta yang khusus, spesial. Musa, ojo ngerendahno la ilaha illallah. Bumi, langit, dunia, akhirat, semuanya sak isine iku nek didekek dongane sisih diletakkan di satu sisi timbangan, lalu la ilaha illallah itu diletakkan di sisi yang lain, niscaya la ilaha illallah itu menang. Karena apa-apa bumi langit ini. Nabi Musa terus menyesal. Enten malih kisah putrane Zaid bin Harisah tadi yang diajak ke Taif tadi, namanya Usamah bin Zaid. Niku dalam satu pertempuran dia melihat banyak sahabat yang terbunuh di tangan salah satu orang kafir dalam pertempuran peperangan. Ada satu orang kafir yang sudah banyak sekali membunuh sahabat Nabi. Akhirnya kali Usamah bin Zaid ini, dia waktu itu masih berusia 16 tahun, diuber. Yang kafir ini diuber. Sampai kemudian orang kafir itu sudah terdesak, kalah dalam duel dengan Usamah ini. Saat pedang ini wis jane ditancapkan di dadanya, dadak wong kafir ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bimbang Usamah bin Zaid. Ya opo? Jangan tak pateni kok malah ngucapno la ilaha illallah. Ragu Usamah ini. Wah, akhirnya dia
Jadi saking cekak mati ngono ae. Pura-pura. Islam pura-pura. Akhirnya tetap dibunuh kali Osama bin Zaid. Jeneng mati. Berita ini tersiar sampai kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi marah luar biasa kepada Osama. Sing jarine Osama itu aku gak tahu kalau Kanjeng Nabi marah. Umpama waktu itu bisa diputar, aku pilih mundur aja wis gak usah melok perang. Daripada dihadapkan situasi kaya ngono akhirnya aku mateni wong sing Kanjeng Nabi ternyata gak ridho. Kanjeng Nabi niku bentak namanya Osama, "Man anta bila ilaha illallah." Siapa kamu Osama? Di hadapan la ilaha illallah kamu itu siapa? Niku kok mbok mateni lho ya Allah. Lho niku kurang Kanjeng Nabi wong jamil. Lah nek Islam kan mestine ket wau-wau. Sebelum itu kan dia harusnya sudah asyhadu alla ilaha. Kenapa ketika pedang sudah hendak saya tusukkan dia malah mengucapkan, "Wis mbok belah dadanya." Kamu tahu kalau dia pura-pura, sudah kamu belah dadanya. Mboten iso jawab Osama. Nggih, dikengken tobat dia mbak kengken merdekakno budak, kengken nembus. Niku la ilaha illallah niku ngene iki. Kalian dawuh Kanjeng Nabi ini al-qatil wal maqtul ini jangan meremehkan dia sama saja membunuh la ilaha illallah. Wong siji sing dipateni niku jangan dikira hanya membunuh satu orang. Nggih. Malah di Quran itu kan dikatakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Sapa sing mateni menungso siji ae yang tidak hak niku faka'annama qatalan nasa jami'a, dia seperti membunuh semua manusia. Sebab mateni wong siji niku mateni seluruh generasi. Lah menungso tak jagat niki perasaane gak asale teko wong siji. Nabi ada mateni wong siji niku padha karo mateni wong sak jagat. Faka'an nama qatalan nasa jami'an. Ya kok gak mlebu neraka wong mateni wong sak jagat sing dipateni la ilaha illallah bisa. Al-qatil wal maqtul finna karo-karone nang neraka. Niku paham sinten Abi Bakar niki paham. Sing mateni. Lah nek sing dipateni janggal piyambake. Nek sing mateni jelas. Pancen koyok ngono iku pancene eleke mateni. Nggih. Ten Quran ku malah ngeri. Nggih. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh orang beriman satu saja, fajazaohu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di situ. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adaban syadidan wa 'aziman, dengan dia Allah mempersiapkan kepada dia siksa yang berat. Wah, itu mboten remeh mateni wong sing la ilaha illallah niku. Mulane wingi niku ya Allah, kok iso wong Islam karo wong Islam paten-paten. Malah ketok Indonesia direwangi berangkat mereka cuma mateni wong Islam. Padahal di sana juga sama-sama la ilaha illallah. Mulane hati-hati dengan nopo ajaran-ajaran yang gampang mengkafirkan itu. Awal mula membunuh itu karena dia senang memvonis orang itu kafir. Akhirnya nek divonis kafir itu dia menganggap bahwa yang dibunuh itu bukan orang Islam. Padahal wong sholat, Pak. Wong ini sholat. Nggih. Sing dikafirno niku lho sholat. Kok iso wong sholat kok dikafirno? Wong jerone sholat itu asyhadu alla ilaha illallah akhir awal wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah untuk akhir akhir ngoten. 2 kali syahadat dibaca di dalam sholat itu, kecuali sholat subuh. Sehingga wong niku sholat 5 waktu niku sedina lho, syahadate niku elek-elekon niku ping 9. Niku siji sholat sunah, siji nek jawab adzan, siji nek ndonga mari adzan, siji nek piyambake pancen seneng dzikir syahadat. Pagi 100 syahadat, siang nanti Allahu Akbar 100,
zuhur istighfar, ba'da asar 100, habis maghrib sholawat 100, habis isya la ilaha illallah 100. Lah kok dikafirno terus, habis dikafirkan terus dibunuh, padahal wong e bendino salat. Niku sing bener sing ngafirno napa sing dikafirno? Yang betul-betul kafir itu yang mengkafirkan atau yang dikafirkan? Wong e salat. Padahal kanjeng Nabi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang meneriakkan kafir kepada saudaranya, salah satu akan membawa kekafiran. Kalau tidak yang dituduh, yang menuduh ini yang justru dianggap oleh Allah kafir. Mulane pun mboten usah melok-melok wonten. Nggih, mboten usah melok-melok seneng ngafirno wong. Sak elek wong koyo napa niku. Terus Imam Malik itu, kalau ada 1% saja kemungkinan orang ini tidak kafir, yang 99% nek teko omongane, teko kelakuane, teko keseharian ini wong ini kafir, tapi ada kemungkinan 1% saja dia tidak kafir, ojo atik ngafir. Sebab bisa jadi di hadapan Allah yang 1% ini, yang menurut kita itu senengane ndelok sing 99. Menungso niku kan biasa ndelok elek. Nggih. Menungso niku seneng ndelok elek daripada ndelok apike. Apike siji niku gak didelok. 99 niku sing didelok. Padahal Allah itu bisa jadi melihat yang satu itu. Karena tidak ada untungnya ngafirno wong niku sing apik ngislamno wong. Lah niki Abi Bakar iki janggal. Kultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, duh putusane Allah, hadal qatil, hada iki sing mlebu neraka, al qatil wong kang mateni maklum, iku maklumun. Nek sing mateni iki pun paham Kanjeng Nabi maklum, sebab wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Fama balul maktul, fama mongko iku apa balul maktuli utawi tingkahe wong sing dipateni. Apa salahnya orang yang dibunuh? Kenapa dia juga dikatakan finna? Al-qatil wal maktul finna. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Nopo salahe wong sing dipateni niki? Fama balul maktul. Apa salah orang yang dibunuh niki? Qala niki ikhdharun niyat. Kan judulnya itu kan babul ikhlas wa ikhdharin niyat. Menghadirkan niat. Niat nopo? Niat membunuh niku. Terus Kanjeng Nabi innahu sak temene maktul. Orang yang dibunuh ini iku kana ana sapa maktul, ana iku harison kepingin, semangat. Kiai rumiyin maknane logo. Atine niku kemerungsung, kepingin membunuh saudaranya yang sesama Islam tadi. Nggih. Nah itu ya Allah naudzubillah, mungkin Indonesia niki boten koyok litu-litu di negeri-negeri Islam yang lain. Mesir itu kan dikelilingi negara-negara konflik. Yang sebelah utara Laut Mediterania itu perbatasan Turki. Turki gimana itu? Sebelah timur bagian utara itu Israel kali Yordania. Rumiyin Palestina. Sama dia kan wis dikuasai Israel, Rafah. Kali Yordania. Mangke seberangi malih sing Laut Merah itu Saudi. Saudi di perang karo Yaman terus gak mari-mari sampai saat ini. Sebelah selatan kali Sudan. Sudan itu Sudan Utara kali Sudan Selatan itu di perang saudara. Sing rada tenang tapi dia tetap Libya, Tunisia. Sing sebelah barat Libya, Tunisia. Jadi Mesir itu dikelilingi wilayah konflik. Mulane Mesir itu tetap betul. Melbu Masjid Al-Azhar, melbu Masjid Sayyidina Husain, melbu tempat-tempat yang dianggap penting sedoyo itu polisi
tok, Pak. Boten satpam, boten polisi, tentara niku. Koyok siaga perang ngoten. Masuk niku wis gawe napa pintu detektor ngoten niku. Kuwatir nanti ana wong nggawa bom merusak masjid, ngebom tempat bersejarah, museum nopo, piramid nopo, makbad, tempel Luxor, tempel Karnak. Niku koyok jane perang ngoten. Tentara-tentara, polisi-polisi itu siap-siap gawe pos ten mriku. Bikin pos ten mriku. Terus di wilayah-wilayah yang sepi dari penduduk itu banyak sekali pemeriksaan tentara. Perjalanan ke Kumaisaro atau Kairo 900 km lebih. Itu berulang kali itu melewati pemeriksaan tentara. Jadi memang situasinya seperti itu. Itu koyok ngoten niku. Mengkhawatirkan. Waktu rombongan kula niki bisa sowan ten gone Syekh Ali Jum'ah, muftine Mesir, termasuk pejabat negara. Niku dikawal kali bodyguard. Wong Mesir niku gak usah bodyguard, awake niku wis gede-gede. Napa malah sing bodyguard. Nggih. Koyo adere ngoten niku awake gede-gede medeni. HP kula niku hampir saja mau diambil. Karena saya tidak tahu aturannya. Begitu Syekh Ali Jum'ah itu masuk, badhe taklim ngoten niku, mau ngaji ngoten niku, kula abadikan, kula rekam. Rame geger wis. Saya lalu minta maaf. Saya bilang dari Indonesia tidak tahu, akhirnya diizinkan untuk nggak dibawa. Kula sakna. Wis gak wani-wani temen. Dadak mari wonten niku dipanggil kali Syekh Ali Jum'ah sowan ten dalem ketemu. Terus enten lare kanca sing rombongan kula niku saking Situbondo. Niku arek nekat, Pak. Padahal sedaya niku wis gak wani, semua ndak berani. Dheweke niki HP niku disak enten, terus direkam video. Sehingga duwe rekaman. Nggih, duwe rekaman ketika diterima di Syekh Ali Jum'ah ini dengan pengawalan yang ketat kaya pejabat negara. Adik negara yang dikelilingi oleh wilayah konflik ngoten niku wis luar biasa ketatin, ngeri lah. Ngeri. Wah, niku kula wareh aja di-share nang medsos. Nek sampean kepengin mulih selamat aja di-share, engko pengen diawasi awak dhewe. Nek wis mulih tutuk Indonesia wis gak masalah, nek kene aja. Karena ngoten niku ada rekaman-rekaman yang enggak boleh pejabat negara. Yang Mesir itu sensitif, gak usah pejabat, gak usah polisi, mboten usah tentara. Rakyat biasa itu nek mboten izin, moro-moro di video ngeten niku geger. Nggih. Kula waktu ten Tonto, Syekh Ahmad Al-Badawi, Imam Ahmad Al-Badawi. Niku nggih mboten sengaja, nggih mengabadikan suasana di sekitar Masjid Al-Badawi yang ramai menjelang maghrib ngoten niku. Dadak ana arek cilik niku pas kula ngenten iki noleh. Ya kula gak niat niku. Ya menarik juga sebenarnya nih. Lare ini menarik panjenengan. Menariknya itu karena dia itu naik keledai, naik gerobak yang ditarik oleh keledai. Panjenengan kula suweno. Tapi tidak dia saja yang saya video. Padahal di tengah-tengah kota yang mobilnya itu bagus-bagus. Mesir niku ngoten niku, Pak. Jadi di tengah kemacetan itu saya enten keledai gawe napa ngangkut gandum-gandum ngoten niku wis campur niku lho. Antara kehidupan tahun 1800-an kali 2020 niku seperti menyatu dan Mesir. Menarik niku menurut kula. Lare cilik sing ndukur niku langsung mencolot kula diparangi diantem niku lho. Nggih untungnya rombongan saya itu dari Dasuk niku sebelah timurnya Alexandria niku wis dikawal polisi, Pak. Niku Allah niku termasuk kemuliaan waktu niku. Ponco niki mboten pesen. Dadi mulai Dasuk sampai Tonto sampai teng gone napa niku Ghamer mayit Ghamer niku kene Syekh Mutawalli Asy'arawi niku lebih dari 100 km niku dikawal polisi. Mriki niku
ketir-ketir konco niki kuwatir kok dipalak oleh polisi ini oleh Mesir niku jenenge suap niku wis merajalela dalan-dalan itu lumrah nggih luar biasa niku suap niku. Wah iki bayar piro iki nek polisine jaluk. Atik tiap polsek niku polsek napa polres niku ganti. Kula etung niku nek gak 8 sopon mobil polisi sing awal niku. Termasuk ketika transit di Masjid Tonto niku salat asar kali ten Syekh Ahmad Al-Badawi bi Rasulillahi wal Badawi niki ten Tonto Al-Badawi. Kula niku dianggep kali arek cilik sak ibune bisa. Sumber tadi ngomong kon midun aku yo karo mriki. Wis kula meneng ae wis mboten kula reken. Kula mlaku ae mlebu masjid tapi diuber terus. Sampai akhirnya polisi ini sing mendamaikan. Wis ngene ae kula warani wis hapusen dhewe. Hapusen. Akhirnya dihapus kali lare itu dihapus dhewe. Iki tak dodono gitu. Wis hapusen. Dihapus selesai. Niku asline umpama gak ono polisi ngoten asline njaluk duit, Pak. Asline niku aku mbok video, berarti kene bayar. Ngoten maksudnya niku asline niku. Mulane kula kali kanca-kanca gak usah dihiraukan, Pak. Masuk masjid saja. Kali lari-lari Al-Azhar itu masuk masjid sekolah. Keras kehidupan sana karena tadi dikelilingi kanan kiri, apalagi Mesir di balik perang. Mesir itu balik perang. Al-qatil wal maqtul finnar. Innahu satemene maqtul iku kana ana sapa maqtul iku harisun lugu. Kepingine nemen wong dheweke wis padha ngunus pedang. Saking mati itu kan polahe nasib ngoten mawon nggih. Nasibe itu mati, coba nek gak mati ya dheweke sing mateni. Nggih kan? Kalau dia tidak terbunuh terlebih dahulu, ya pasti dia yang membunuh. Sehingga hukumnya podo. Ala qatli sahibi, dia sudah bertekad dengan menghunus pedang itu untuk membunuh saudaranya yang sesama muslim tadi. Dua-duanya neraka. Itu ngoten Pak. Para ulama sing ate nerangno ngeten, neraka iku menene di akhirat gak disepuro karo Gusti Allah. Nek di sepuro ya gak sido neraka. Di sepuro niku atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek boten ya nang neraka. Nek melok Quran niku khalidan fiha, kekal di dalamnya. Berarti dianggap Gusti Allah mateni wong kafir iku padha karo kafir dheweke. Nek sampai ana wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Khalidan wong padahal Islam. Sing mateni Islam, sing dipateni ya Islam. Kok iso Quran iku muni khalidan fiha? Ya berarti karo Gusti Allah wis dihukumi kafir. Kaya Kanjeng Nabi wau, mangqala li akhihi ya kafir, sapa sing berteriak ngafir-ngafirno dulure padha Islame padahal maka salah satu kafir. Nek gak sing diilokno, ya sing ilokno niku. Lah niku rekote awak dhewe ngoten. Kita niki gagah kaya-kaya Islam dhewe, kancane di kafir-kafirno hanya karena perbedaan mawon. Nggih, beda titik kafir, beda titik syirik, beda titik wah berat ya. Jangan sing rukun-rukun mawon. Nggih. Biasakan rukun dalam perbedaan. Mboten saged. Islam niku kongkon padha niku mboten saged. Niku Quran. Jenengan nek paksa padha niku berarti nentang Quran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing itu punya syariat, punya aturan, punya metode. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dijadikan ummatan wahidah. Tapi tidak. Pancen beda-beda ngoten niku ten pundi-pundi. Mboten ten Indonesia tok ngoten niku. Ten Indonesia itu sak bagus-bagusnya beda. Rukun niku Indonesia. Mulane Indonesia itu sekarang ini menjadi kiblat Islam yang rahmatan lil alamin itu Indonesia. Afghanistan itu setiap tahun itu mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di antaranya tengene Tebuireng. Jenengan sowan ten Tebuireng, kepingin ketemu mahasiswa Afghanistan
ada sekitar 20-an lebih. Tenggone YPM Umaha nggih kula niku sepanjang niku dari Thailand. Sing sanjang niku rektore piyambak, Pak Fatoni Rodin. Nggih. Pak Fatoni Rodin cerita piyambak ada 14 bus dari Thailand Selatan sekolah di tempat kami. Jadi sekarang betul katanya Gus Dur dulu itu. Gus Dur itu tahun 2000 itu dulu waktu saya ketemu di YPM itu beliau pernah mengatakan nanti Indonesia itu menjadi kiblatnya Islam. Dan sekarang itu sudah mulai. Sebab terpundi-pundi itu nek sekolah di luar, padahal negeri Islam pulang niku malah nggawa kekacauan. Tapi Indonesia ini kok iso mayoritas Islam dengan beragam suku bangsa bahasa perbedaan paham keagamaan sesama Islam, tapi kok iso rukun. Mereka nek kritik-kritikan itu biasa, Pak. Mereka itu nek beda itu tembak-tembakan, bom-boman. Mereka nek sindir-sindiran ngoten wis paling banter gak sapa-sapaan itu paling sedina rong dina wis selesai. Biasa ngoten itu pun dianggap gede, ngoten itu wis bagus. Manusiawi lah, beda kres, tapi gak sampai mateni, gak sampai ngebom, gak sampai kafirno niku nggih. Gak sampai kafirno niku pun sampai Pak. Rugi kita niku nanti di hadapan Allah. Dan itu dipegang terus oleh Abi Bakrah niku. Abi Bakrah niki wafatnya niku teng Basra, teng Irak. Ketika perang Jamal. Nggih. Dadi kula cek boten ngaji hadis tok, tapi kula critakno napa riwayat hidup sahabat yang terlibat di dalam periwayatan hadis ini dan bagaimana mereka itu memegang teguh dawuhnya sabdanya baginda Nabi. Abi Bakrah dawuh Kanjeng Nabi al-qatil wal maqtul finnar itu dicekel terus, dipegang teguh. Mulanya ketika dia itu tinggal di Basra, waktu niku Irak perang dengan Hijaz, yaitu perang Jamal. Pimpinannya Irak waktu niku Sayyidina Ali yang menjadi khalifah keempat. Pimpinan Hijaz niku di bawah pimpinannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali kali Sayyidah Aisyah. Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah istrine Kanjeng Nabi. Kurang hebat ya napa Islam itu. Jadi pasca ditinggalkan oleh Rasulullah niku Pak. Wis koyo wonten niku. Niku tapi ten mriko, ten Indonesia niku ya tahu perang saudara tapi sepisan mboten mawon. Nggih. Perang saudara niku nggih rumit zaman Demak, zaman Pajang, Mataram, nggih, termasuk kerajaan-kerajaan Jogja, Solo niku kan perang terus nih. Sampai pecah-pecah dari cilik-cilik itu kan asalnya Demak, dari Pajang, dari itu nggih padha Islame kabeh. Tapi sekarang alhamdulillah tradisi itu sudah dilanjutkan. Wis kudu dirukunno wong Indonesia. Jangan mengacu kepada sejarah kita masa lalu dan jangan mengacu kepada sejarah bangsa lain. Sesama Islam itu paten-patenan. Wong Islam iki wis kudu rukun di Indonesia. Dan sekarang itu kiblat. Abi Bakrah itu dicekel betul. Perang Pak. Namanya perang Jamal. Soalnya Sayyidah Aisyah itu numpak unta waktu ini. Sayyidah Aisyah ini diprovokasi. Mangke kapan-kapan cerita perang Jamal. Tapi yang penting ini, kalau terjadi konflik di antara sahabat Nabi, kita nggak usah ngeblok Pak. Nggak usah belani Aisyah atau belani Sayyidina Ali. Niku gesekan yang tidak dapat dihindarkan lah. Masing-masing ada ijtihadnya wis. Wa ma jara bainas sahabi nasutu an huwa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di antara sahabat itu kita diam saja. Enggak usah ikut komentar sebab sahabat itu wong istimewa. Didikane Kanjeng Nabi. Kok nek nyalano sahabat padha karo nyalano sing dedek. Sing mulang ki sapa iku? Didikane sapa iku kok iso paten-patenan padha sahabat. Oh berat nang. Wis menang mawon. Kita tetapkan masing-masing punya pahala ijtihad. Iki ijtihad, iki ijtihad, ijtihadnya gak podo, kres wong Arab. Nek kres itu ngebom, nembak, pedang niku Arab. Nggih. Lah, sampai tadi itu. Nggih. Niki Abi Bakrah niki kecuali sebab dia itu ingat betul al-qatil wal maqtul finnar. Akhirnya
Akhirnya dalam perang Jamal itu piyambak ini nyeli Pak. Mboten berhadapan-hadapan nggih. Nek gak budal niku diarani munafik. Sak mangken niku kan wonten ya. Dijak demo gak gelem langsung munafik wonten wong sakniki masyaallah. Cek gampang. Jangan estu jangan. Niku napa nggih? Setan sing memprovokasi hati umat Islam itu untuk supaya saling mengkafirkan, saling memunafikkan, saling membunuh. Jangan Mas. Niku urusan hati. Kanjeng Nabi di Madinah itu wong sing munafik mawon ndak pernah diperangi. Ndak pernah Kanjeng Nabi merangi Abdullah bin Ubay bin Salul, ndak pernah Pak. Walaupun jelas-jelas disebut dalam Quran itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Sampai enten surat At-Taubah itu kan cerita wong munafik tok surat At-Taubah itu sing gak ono bismillah itu. Allah murka sampai gak ono bismillah. Niku mawon Kanjeng Nabi ndak pernah perang angkat senjata bentrok kali wong munafik itu ndak pernah. Kenapa? Elek-elek wong munafik itu sik tau la ilaha illallah. Bejuk gak bejuk urusane Gusti Allah. Tapi lesannya itu masih la ilaha illallah. Niku dipegang betul kali Abi Bakar. Jadi dheweke ini ya tetep budal polahe niku wae. Karena dia akan dituduh munafik, dhek malah dipateni karo kanca-kancane. Akhirnya dhek budal tapi nggih ngoten iki gak mateni wong blas. Perang nek delok ya Allah kalian nangis ngoten niku kelingan dawuhe Kanjeng Nabi. Al-qatil wal maqtul idal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fitnah. Sampai perang Jamal selesai, Sayyidah Aisyah tentaranya kalah, kali Sayyidina Ali dimuliakan, lalu dikembalikan ke Mekah. Sejak saat itu Sayyidah Fatimah wis gak gelem diprovokasi malih, dan sejak saat itu Sayyidah Aisyah ya, fokus ngaji, dan beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di samping Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu Aisyah. Nggih pasca perang Jamal niku wis gak sibuk politik gampangane. Wis ngaji ae lah. Sehingga hadisnya kathah, terutama urusan rumah tangga. Mandinya Rasulullah ya napa, turune Kanjeng Nabi ya napa niku Aisyah sedaya riwayat. Nah niku Abi Bakar Nufek bin Haris As-Saqafi. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barangkali ada yang ditanyakan. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi urja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtakhini ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Maka tadi katakan sarang-sarang subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu